Halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya di rumah prediksi bola. Buat bos-bosku yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini, mohon supportnya dengan cara like, comment, dan subscribe YouTube channel ini biar makin maju dan makin berkembang pastinya. Oke ya bosku, sebelum saya lebih lanjut ke prediksi kita untuk laga nanti malam, buat bos-bosku yang di grup WhatsApp, mohon maaf ya bosku untuk laga kemarin. Di sini kita digagalkan sama laga Libanon ya bosku. Libanon versus Suriah itu kita gagal sama di Arab Saudi ya bosku, dimana kemarin dua negara ini yang saya favoritkan ya bosku di laga kemarin itu bisa membuat kita JP keempat kalinya. Malah di sini kita digagalkan sama dua negara ini ya bosku. Oke, di build parlay kita yang kemarin itu ada dua build parlay di jam awal yang saya rekomendasikan, itu semua isi Arab Saudi sama Lebanon. Oke, dan di build parlay per jam awal itu kita sudah tumbang ya bosku, ada dua negara yang kita tumbang. Itu saya racik kembali atau bikin build kembali untuk mengcover build kita di laga jam awal. Oke, karena di jam awal kita sudah tumbang dua build, rencananya maunya saya itu bikin build cover ya bosku untuk laga kemarin. Malah kemarin Itali bermainnya keok dan di sana kita pegang juga Itali. Oke, jadi kemarin Itali emang di luar emang dari prediksi kita ya bosku. Oke, lupakan aja di laga kemarin. Di sini kita mudah-mudahan laga nanti malam kita bisa lebih profit kembali ya bosku. Di sini saya bermain di di liga-liga cacing ya bosku. Buat bos-bosku yang mau join di grup WhatsApp kami, untuk nomor WhatsAppnya itu saya sudah serahkan di kolom komentar. Bos-bosku tinggal WhatsApp aja nomor yang saya sudah serahkan di kolom komentar. Oke, buat bos-bosku yang mau join di grup WhatsApp kami itu gratis, tidak ada pungutan biaya apapun ya bosku. Yang penting bos-bosku bermain sama kami di Jiwa Bola. Jadi buat bos-bosku yang belum punya, silahkan daftar dulu. Untuk link pendaftarannya itu saya sudah lampirkan di kolom komentar. Oke ya bosku, tanpa basa-basi kita lanjut saja pergi ke prediksi kita untuk laga nanti malam. Di laga nanti malam ya bosku, di sini saya ambil dari kualifikasi Euro 21 ya bosku, di usia 21, dimana Montenegro U21 yang menjamu Italia U21 atau usia 21 ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari standing klasemen sementara, di mana di sini Italia yang lagi on fire ya bosku, performanya itu dia bisa menempatkan posisinya yang berada di peringkat 2 dengan 5 laga yang dijalani itu mengantongi 13 poin. Jadi kalau kita lihat performa Italia yang bosku yang lagi on fire di 5 laga terakhir, di sini Italia U21 belum pernah menelan kekalahan ya bosku. Ini juga cukup modal yang cukup bagus ya bosku buat laga nanti malam. Kalau kita bandingkan juga performa Montenegro yang kurang bagus ya bosku di 5 laga terakhir. Jadi kalau kita lihat ya bosku performa Montenegro dibandingkan dengan performa Italia. Jadi untuk laga nanti malam dilihat dari pasang handicap dan over under. Di handicap paling kecil itu ada handicap 3/4. Saya rasa sini Italia bisa menangkan laga dengan selisih 2 gol. Tidak begitu sulit ya bosku bagi saya. Kalau juga kita lihat performa Montenegro, dilihat dari performa dia yang bermain di kanan juga cukup bagus. Saya rasa untuk gol yang terjadi laga nanti malam itu bakalan terjadi over goal ya bosku. Jadi dilihat dari pasang handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang Italia U21 di handicap 3/4 dan bermain di over 2. Oke. Next kita lanjut saja pergi ke prediksi kita yang kedua. Di sini saya ambil dari Prancis nasional ya bosku, di mana Ceuterux yang menjamu Bologna untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari standing klasemen dan perolehan poin sementara, di mana Ceuterux ini yang menempati peringkat 7 sedangkan Bologna yang berada di peringkat dasar ya bosku. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam, dilihat dari performa dua klub ini ya bosku di 5 laga terakhir, emang kalau kita lihat dari segi
performa di sini Cauteruk yang jauh lebih diunggulkan ya bosku ketimbang performa Bolognese di 5 laga terakhir itu dia menelan 4 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Dan juga kita lihat dari laga head to head di sini Cauteruk yang juga mampu memenangkan 3 laga ya bosku. Kalau kita lihat dari laga terakhir itu ditahan imbang sama Cauteruk dengan skor 1-1. Kalau kita lihat untuk laga nanti malam, saya rasa untuk laga nanti malam Cauteruk bisa lebih unggul atau bisa menangkan laga. Jadi kalau kita lihat dari pasang handicap dan open under, bosku bisa pegang tuan rumah Cauteruk di handicap 3/4 atau bermain di over 2. Oke ya bosku, next kita lanjut saja pergi ke prediksi kita untuk laga nanti malam. Di prediksi kita yang ketiga di sini saya ambil dari laga Irlandia divisi 1 di mana Crook City yang menjamu Athlone untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari segi performa, tuan rumah yang jauh lebih diunggulkan. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara, tuan rumah yang berada di peringkat pertama sedangkan Athlone yang berada di peringkat 9. Jadi kalau kita lihat dari laga head to head ya bosku dari dua klub ini, dimana di laga head to head di sini Crook City ini mampu memenangkan 3 kali laga ya bosku, dan 1 laga itu dimenangkan oleh Athlone dan 1 laga dengan hasil imbang. Kalau kita lihat performa Crook City yang lagi on fire untuk laga nanti malam, apalagi di sini Crook City yang bermain di kandang, saya rasa tidak begitu sulit bagi Crook City bisa menangkan laga dengan selisih 2 gol. Kalau kita lihat dari pasangan yang dikasih oleh pasangan handicap yang dikasih sama Crook City ini paling kecil itu ada handicap 1,5. Saya rasa sini Crook City bisa menangkan laga dengan selisih 2 gol. Apalagi sini Crook City yang punya striker bagus ya bosku, dari lihat dari produktivitas golnya. Jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under, bosku bisa pegang tuan rumah Crook City di handicap 1,5 atau bermain di over 1 di babak pertama. Ingat, over 1 di babak pertama. Oke. Dan untuk full time bosku bisa pegang Crook City di handicap 1,5. Dan next lanjut saja bosku, kita pergi ke prediksi kita yang keempat. Di sini saya ambil dari Belanda Estis divisi ya bosku, sudah memasuki ke pekan ke-32 di mana Dordrecht yang menjamu Den Haag untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat performa dua klub ini ya bosku, di mana Den Haag yang mampu menempatkan posisi yang berada di tingkat 6 di standing klasemen sementara itu dengan mengantongi 53 poin. Sedangkan di sini Dordrecht yang menempati tingkat 17 dengan mengantongi 29 poin. Jadi kalau kita lihat dari segi performa sini Den Haag yang jauh lebih diunggulkan. Kalau kita lihat ya bosku dari 5 laga terakhir ya bosku, di mana Den Haag yang lagi berada di penurunan performa, dan dibandingkan dengan performa Dordrecht ini dia juga berada di performa yang kurang stabil ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under dan dibandingkan dengan laga head to head yang dijalani oleh dua klub ini, di sini Den Haag yang saya rasa bisa menangkan laga untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under, bosku bisa pegang Den Haag di handicap 3/4 atau bermain di over 3. Oke, jika ada 9 feeling harus kita gaskan, jika kurang bisa skip. Dan di prediksi kita yang kelima ya bosku, di sini saya ambil dari La Liga Spanyol, di mana Zaragoza yang menjamu Amorebieta untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari 5 laga yang dijalani oleh Zaragoza, di mana Zaragoza yang lagi on fire ya bosku, itu dalam 5 laga dia mampu menangkan 4 laga ya bosku. Dan dilihat dari performa Zaragoza yang bermain di kandang, sini Zaragoza juga mengantongi 3 kali kemenangan beruntun saat bermain di kandang. Kalau kita bandingkan dengan performa Amorebieta ya bosku di 5 laga terakhir, dimana Amorebieta ini yang di 5 laga terakhir kalau kita lihat itu dia menelan 4 kali kekalahan ya bosku dan 1 kali hasil imbang. Jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over under, bosku bisa pegang Zaragoza di handicap 1/4 atau bermain di under 2/4 untuk laga nanti malam. Jangan lebih dari handicap 1/4 untuk mengantisipasi kalau laga ini bakalan terjadi imbang. Kalau kemungkinan kalah tidak ada. Oke, untuk antisipasi laga ini imbang bisa bermain di handicap 1/4. Oke, jika ada 9 feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa skip. Sekian prediksi yang saya sudah berhak untuk laga nanti malam, itu sudah ada 5 prediksi. Dan lanjut saja kita pergi ke build parlay kita. Di build parlay pertama bosku bisa pakai Cauteruk di handicap 3/4, Italia U21 di handicap 3/4, Zaragoza di handicap 1/4. Dan di build parlay kedua bosku bisa pakai Cauteruk di handicap 3/4,
Stoke City bermain win di full time, Den Haag di handicap 3/4, Saragossa di handicap 4/4, dan Italia U21 di handicap 3/4. Dan untuk single bet boom bos-bosku, saya pakai Saragossa di handicap 4/4 dan Ceuterus di handicap 3/4. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Jika ada smart feeling, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.